Salam sejahtera untuk umat Tuhan di mana saja Anda berada. Tak terasa kita sudah akan memasuki lagi Sabat yang kudus. Apapun keadaan saudara saat ini, Tuhan tetap mengasihi Anda. Mari kita ikuti renungan buka Sabat oleh Pendeta Roni Umbu. Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita boleh berada kembali di renungan buka Sabat. Kita sudah berada di penghujung hari-hari bekerja kita. Sebentar lagi kita akan memasuki Sabatnya yang kudus. Adalah satu sukacita ketika kita menyadari bahwa ini adalah kesempatan istimewa bagi anak Tuhan menikmati hadirat Sabat yang menguduskan kita semua. Ini adalah ajaibnya Tuhan. Ini adalah panggilan kepada kita untuk segera merenungkan firman Tuhan yang dapat menolong kita memasuki Sabatnya yang kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Tuhan sudah jaga dan berkati di 6 hari bekerja kami. Kami sehat, kami merasakan tuntunan Tuhan yang nyata dalam hidup kami. Biarlah sukacita menyambut Sabat, menolong kita semua lebih kuat lagi, lebih bersukacita di dalam Tuhan. Kiranya Engkau boleh berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Ini doa kami Tuhan di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Ada satu hal yang sangat diharapkan oleh seorang pengusaha adalah ketika tender atau proyeknya disetujui. Ketika dia berharap menunggu waktu yang membosankan, harapannya segeralah tender itu terjadi. Dan jika itu terjadi adalah sukacita. Bagi seorang mahasiswa di tingkat-tingkat akhir, dia berharap dia segera menyelesaikan pendidikannya. Dia segera menuntaskan tuntutan akhir dari pendidikannya sebagai sarjana. Dan dia berharap segeralah terlaksana. Siapapun saudara dan saya, kita selalu berharap segera terjadi apa yang kita pikirkan, apa yang kita rencanakan. Toh itu baik. Yang baik kita segera berharap itu terlaksana. Namun kenyataannya kadang tidak demikian. Begitu juga dengan kehidupan kita. Karena kita percaya saya punya Allah yang Maha Kuasa. Tuhanku yang ajaib mengerti keperluan kita. Dan Alkitab menyatakan bahwa kita harus memintanya dengan iman. Pada pembukaan Sabat ini, saya ingin memberikan 2 perkara kepada kita. Perkara yang pertama adalah, segeralah tolong aku ya Tuhan. Pertolongan Tuhan harus terjadi dalam kehidupan saya. Itulah yang didoakan oleh penulis Mazmur 70. Dia menyatakan di ayat yang kedua, Ya Allah, bersegeralah melepaskan aku, menolong aku ya Tuhan. Permohonan yang emergensi. Latar belakangnya tentang Raja Daud kita paham. Dia terdesak, dia menghadapi beberapa hal yang sangat penting dan segeralah ada jalan keluar. Dan dia berharap, segeralah tolong aku. Dan Alkitab pun mencatat bagaimana pertolongan Tuhan yang tepat bagi Raja Daud. Saya pikir sebagai manusia, sebagai anak-anak Tuhan, kita pun memiliki doa yang sama kepada Tuhan.
Ya Tuhanku, bersegeralah melepaskan aku. Menolong aku, ya Tuhan. Doa kita singkat, karena emergensi, tidak ada waktu. Doa kita naik dengan tulus di hadapan Tuhan, dan Tuhan mendengar doa anak-anaknya. Tuhan kiranya bersegera menolong dan melepaskan aku. Namun perkara yang kedua, jangan kita lupa. Di dalam ayat yang lain dikatakan, Pengkhotbah 3 ayat 11, Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Dari dua ayat ini, kita dapat melihat bahwa Tuhan mengerti, Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Pada saat yang sama, kalau Tuhan mengerti saya sedang terjepit, tolonglah aku ya Tuhan. Tetapi pada saat yang sama pula, kita harus mengakui bahwa Tuhan mengetahui yang terbaik, bahwa Tuhan mengetahui awal dan akhir, bahwa Tuhan mengetahui yang terbaik bagi saudara dan saya. Marilah kita datang kepada Tuhan di setiap kehidupan kita. Mohonkanlah kebaikan Tuhan atas kehidupan, atas kerinduan kita. Tuhan tidak pernah melupakan kita. Tuhan meluputkan kita dari bahaya. Bersegeralah Tuhan menolong kita. Tapi pada saat yang sama, permohonan doa kita harus dibarengi dengan ungkapan, sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan, karena aku tahu Engkau mengetahui rahasia kehidupan, awal dan akhir hidup kita. Perkara kehidupan ada di tangan-Mu. Jadi bagi kita semua di Sabat yang kudus ini, mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Segeralah tolong aku ya Tuhan. Engkau mengetahui apa yang sedang terjadi. Tetapi pada saat yang sama, ungkapkanlah, terima kasih Tuhan, karena Engkau mengetahui jalan-jalan kehidupan. Jika demikian, mari kita datang dengan hati terbuka di hadapan Tuhan. Ungkapkan semuanya itu kepada Tuhan. Dia akan menjawab sesuai dengan waktunya untuk kepentingan yang terbaik bagi kita. Kiranya renungan yang singkat ini menolong kita bersukacita, menikmati hadirat Tuhan, menikmati Sabatnya yang indah, yang kiranya menolong kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Adalah doa dan pengharapan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah berada di Sabat-Mu yang kudus. Terima kasih karena Engkau menguduskan kami. Terima kasih karena kami boleh melewati 6 hari bekerja kami dengan sukacita. Kiranya kami boleh lebih dekat dengan Tuhan. Kiranya iman kami ditambahkan. Kiranya kami boleh menikmati hadirat Sabat yang menguduskan kami. Sehingga kehidupan kami menjadi anak-anak Tuhan yang lebih berbahagia. Terpujilah nama-Mu Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Shalom, selamat Sabat, Tuhan Yesus memberkati. Amin.